Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi sama Bang E. Gimana nih selama masa pandemi teman-teman dalam keadaan sehat semua kan? Ya harapan saya sih semoga teman-teman semakin sehat, diberikan rezeki yang baik. Walaupun COVID-19 belum berakhir, harapannya Bang E sih teman-teman semuanya tetap optimis, tetap sehat, menjalani hari-hari. Terutama bagi teman-teman yang mungkin selama masa pandemi ada beberapa perusahaan atau sektor industri yang terkena dampaknya, dan mungkin secara langsung atau maupun tidak langsung teman-teman terkena dampaknya. Harapannya sih semoga teman-teman tetap semangat, jangan berkecil hati. Selama kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa tetap produktif untuk menjalani hari-hari ini ya. Oh ya teman-teman, sebentar lagi kan bulan Desember akan ada pesta politik pilkada pemilihan kepala daerah. Bang Ei mau mengajak teman-teman nih untuk membuka sedikit wacana atau membuka pikiran teman-teman sekalian. Saya sih nggak ada kaitannya dengan pesta politik tersebut, hanya saja ada beberapa kriteria nantinya yang akan saya sampaikan sebelum teman-teman memilih siapa nih sosok pemimpin atau calon atau pasangan mana nih yang layak sebagai pemimpin atau yang bakal memimpin daerah teman-teman nantinya masing-masing. Untuk kriterianya saya menetapkan ada 5 nih, 5C lebih tepatnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengetahui atau belum mengetahui. Di sini Bang menjelaskan kembali atau mungkin sekedar sharing sedikit lah mengenai 5C tersebut, apa sih yang layak dari 5C ini untuk seorang pemimpin atau pasangan calon pemimpin di daerah teman masing-masing. Yang pertama itu ada karakter. Karakter ini melekat kepada pemimpin atau pasangan calon pemimpin nantinya, di mana karakter ini adalah merupakan karakter dari sosok nantinya. Contoh adalah selama masa sosialisasi akan kelihatan nih bagaimana karakternya, pembawaannya ketika dia berpidato, apakah secara emosional dia akan menggebu-gebu atau hanya sebatas emosional sesaat saja selama pesta politik. Teman-teman kan yang bisa menilai nih bagaimana karakternya, atau mungkin selama dia memimpin di sebelumnya atau di jabatan sebelumnya bagaimana nih teman-teman yang mengerti lah bagaimana karakternya. Yang kedua itu ada kapasitas. Kapasitas itu kelihatan dari penambahan dari karakter dan kapasitinya dia. Sejauh mana sih calon pemimpin tersebut dikatakan layak untuk memimpin daerahnya teman-teman, bagaimana kapasitasnya selama menjabat sebelumnya di beberapa jabatan tertentu, apakah dia layak atau tidaknya, kan teman-teman yang mengetahuinya. Jangan sampai nanti dengan proses yang sudah dijalani setelah pemilihan kepala daerah, teman-teman sudah tahu nih nantinya layak dan tidak layaknya dari kapasitas seorang tersebut, calon pemimpin nantinya. Yang ketiga itu ada kapital. Kapital di sini adalah modal atau boleh dikatakan nilai kekayaan lah seorang pemimpin atau pasangan calon yang nantinya memimpin daerah teman masing-masing itu. Bagaimana nih nilai kekayaan yang dimiliki, jangan sampai nanti pada saat sebelum menjabat yang bersangkutan memiliki kekayaan sekian, ternyata sebelum akhir masa jabatan selama 5 tahun atau di tengah-tengah di tahun kedua yang bersangkutan atau pasangan calon pemimpin nantinya itu sudah memiliki nilai kekayaan yang jauh dan fantastis dari nilai yang sebelumnya. Nah, di sini nih teman-teman layak menentukan nih modal yang dimilikinya. Jangan sampai nanti ada unsur mengembalikan modal kampanye atau mengembalikan modal selama sosialisasi. Di sini teman-teman harus ya mulai melihat kembali lah sosok atau pasangan calon yang teman-teman bakalan pilih nantinya.
Yang keempat itu ada kolateral. Kolateral itu dilihat dari aset keseluruhan. Aset keseluruhan ini teman-teman bisa melihatlah sebelum dia menjabat sama setelah dia menjabat, mereka menjabat pasangan tersebut itu tuh kolateral atau aset yang dimiliki itu adakah penambahan yang drastis enggak. Jangan sampai nanti ini beda tipis nih antara kapital dan kolateral, kakak beradik lah istilahnya. Jadi harta dan aset, harta sebelumnya dan aset sebelumnya itu ada kolateral. Jadi nantinya gaji yang dia peroleh selama menjabat setelah terpilih itu bentuknya kolateral juga, itu bisa nggak untuk menghidupi keluarganya dia, atau mungkin dia akan mengambil kembali nggak, mohon maaf, uang-uang rakyat yang selama ini yang sudah dia berikan pada saat kampanye atau sosialisasi. Di sini teman-teman harus jeli antara kapital dan kolateral, itu beda tipis. Nah, di sini harus benar-benar jeli untuk melihat sosok pemimpin atau pasangan calon nantinya yang teman pilih. Yang kelima itu kondisi. Kondisi yang saya lihat di sini adalah, saya maksud adalah yang Bang E maksud adalah kondisi pemilu saat ini atau pemilihan pilkada itu tuh aji mumpung gak sih sebenarnya para pasangan calon yang teman-teman pilih nantinya. Mohon maaf, dia sekarang mungkin memiliki jabatan tertentu di pemerintahan atau sebelumnya memiliki jabatan di pemerintahan. Dengan kondisi yang saat ini dia akan memanfaatkan kondisi yang sebelumnya nggak, jabatan dia sebelumnya nggak, atau kondisi sekarang bagaimana nih situasi yang dihadapi lingkungan atau daerah yang nantinya yang akan dipimpinnya. Ada banyak faktor lah. Dan yang terakhir dari 5C tadi itu ada karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan kondisi. Yang terakhir nih sejarah. Teman-teman jangan lupa lah, sejarah kita itu tidak bisa dipungkiri. Sosok yang benar-benar jadi pemimpin itu bagaimana sih, yang sebelumnya dia seperti apa. Kita juga tidak bisa melupakan dan tidak bisa meninggalkan sejarah juga. Mungkin teman-teman, wilayah teman-teman masing-masing nantinya itu memiliki sejarah masing-masing yang berbeda-beda. Nah, di sini saya menyampaikan, mulailah memilih secara cerdas, teliti, cermat. Jangan asal ngikutin hati nurani. Kita lebih open mind, lebih melihat lingkungan, apa sih, siapa sih yang dibutuhkan sosok nantinya yang mampu untuk memimpin daerah teman-teman masing-masing. Di sini Bang E tidak ada maksud apapun, hanya menyampaikan sedikit ide. Semoga nantinya dengan pilkada, pemilihan kepala daerah di bulan Desember nantinya, teman-teman memilih sosok yang tepat, siapa yang nantinya jadi pemimpin di daerah teman-teman masing-masing. Mungkin itu dulu. Selamat memilih. Semoga yang terbaik. Sukses selalu. Salam dari Bang E. Terima kasih.